Selamat Nyonya Shen, putri cantik. Putri itu baik. Aku dan Junshan sudah lama berharap punya anak perempuan. Kali ini akhirnya terwujud. Nyonya Shen, Junshan, bukan tokoh utama naskahku. Apakah aku mati begadang menulis lalu terlahir di naskahku sendiri? Sudah terjadi. Nikmati saja. Keluarga Shen terkas di Yunzu. Mewah sekali. Siapa? Bicara. Apakah dia yang bicara? Wow, ini ibuku. Ibu sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari karakter yang kubayangkan. Anakku juga cantik dan manis. Ibu sangat lembut dan harum. Saya sangat menyukai ibu ini. Tapi saya ingat isi naskah. Ibu akan mati diracun Cute besok setelah melahirkan saya. Saya mati besok. Istri. Selamat ketua. Istri dan putri sehat. Baik. Bagus sekali. Istri, kamu sudah bekerja keras. Oh ya, suamiku. Beri nama untuk anak kita. Saya sudah pikirkan. Namanya Xing Xing. Xing Xing. Shen Xing Xing. Kelak, putri kita akan seperti bintang di langit. Benar. Istri, boleh saya gendong Xing-Xing? Ayo, hati-hati. Wow, ini pemeran utama Shen Junshan. Ayahku keren. Ini dia tokoh utama, Shen Junshan. Ayahku sangat tampan. Ayahku dihormati semua orang sebagai dewa perang. Berjuang di medan perang sejak 16 tahun. Dipercaya karena kemenangan berturut-turut. Meski sudah pensiun dari gelar Raja Penjaga Negara, tetap dihormati semua orang. Sekarang menjalankan bisnis perhiasan di Yunzu, kaya dan dermawan. Memberi manfaat bagi masyarakat Yunzu. Sayangnya, dia hanya punya waktu hidup 1 bulan. Apa? Aku hanya punya waktu hidup 1 bulan. Kakak, terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah dia Yun Ruyan? Ini keponakan kecilku. Sangat lucu. Tidak! Jangan biarkan perempuan jahat ini menyentuhku. Wanita jahat, meracuni dan membunuh ibuku. Masih ingin memelukku. Menjijik. Mereka tidak mendengar suara hati Xing Xing. Hanya orang yang pernah memeluk bintang yang bisa mendengarnya. Bayi yang baru lahir mungkin belum terbiasa. Kalian turun saja dulu. Ayo pergi! Ayo! Jangan! Suamiku, bagaimana ini? Istriku, kata-kata bintang belum tentu benar. Yunlan, jangan kira kamu hebat karena menikah Shen Junshan. Sebulan lagi. Aku Yun Ruyan akan menginjak kalian berdua untuk naik ke puncak. Kakak, ini makanan bergizi dari pusat perawatan pasca melahirkan. Makan selagi hangat. Suamiku, tolong gendong dulu. Mengapa rasanya tak seperti aroma ibu? Jangan makan beracun. Ibu tidak boleh makan. Bubur itu beracun. Terlesak. Ruyan, makan bersama. Tidak usah. Kok racunnya belum bereaksi? Apa kamu sedang berpikir setelah aku makan bubur beracun ini, mengapa aku tidak mati? Ibu baik-baik saja. Apa? Kalau kamu suka meracuni orang, mengapa tidak coba racunnya sendiri? Ya, ketahuan. Rencana jahat wanita itu terbongkar. Ibu tidak perlu mati. Ayah dan ibu cerdas. Bagaimana kamu tahu? Suami, bagaimana? Istri, kata bintang belum tentu benar. Tapi harus waspada terhadap orang lain. Ternyata begitu.
Ternyata begitu, Yunraya. Kamu memang sepupuku. Aku selalu anggapmu adikku sendiri. Mengapa kamu mencelakai aku? Mengapa? Yunlan, aku lebih muda dan cantik. Kenapa hidupmu lebih baik? Aku tidak suka kamu. Ingin meracunimu. Chill, Yunraya. Kamu berhati kejam, telah mengkhianati kepercayaan Yunlan. Apakah kepercayaan berharga? Seorang bilang, jika dia mati, Sengki Chen akan kehilangan kendali dan membuat kesalahan. Dengan begitu, aku punya kesempatan menjadi yang teratas. Baru aku bisa menginjak kalian seperti semut. Tuan, siapa yang kamu maksud dengan tuan itu? Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Hahaha, Yunlan. Jangan pikir hari ini kamu lolos begitu saja. Meskipun aku mati, aku tetap di neraka menunggu keluargamu. Orang dewasa di belakang. Di pesta ulang tahun sebulan saya, dia memfitnah ayah bersekongkol dengan musuh, memberi ayah tuduhan pengkhianat. Karena itu, raja menghukum ayah dengan eksekusi kejam. Tidak hanya itu, kakak kedua di perbatasan juga terkena dampaknya. Dipenggal umum, eksekusi kejam. Dipenggal. Saat rumah disita, saya justru dijual oleh manusia ke pedalaman. Beralih tangan hingga dijadikan pengantin anak. Dipukuli sampai mati. Singkatnya, nasib keluarga kami sangat tragis. Suami, saya bisa mencegah ini. Saya belum bisa bicara. Gimana memberitahu mereka? Bisa dicegah? Ayo, Bintang, cepat beritahu ayah. Siapa orang itu? Lelah. Tubuh ini ternyata lebih lemah dari yang saya kira. Baru bicara sedikit saja sudah capek sekali. Tidak bisa. Aku sudah tidak kuat. Harus tidur. Bintang. Suami, apa yang harus dilakukan? Bintang belum selesai bicara, tapi dia sudah menyampaikan informasi penting. Istri, tenang saja. Aku akan suruh orang untuk menyelidiki. Direktur, Raja Penjaga Negara datang bersama putrinya. Silakan masuk, bos. Lihat ayah begitu bersemangat. Apakah itu Raja Penjaga Negara yang baru? Qing Qiong. Ibu di sini. Ibu di sini. Aha, Lao Shen. Lao Shen. Hahaha, selamat ya. Selamat. Kakak Chin, silakan duduk. Kakak Chin, bukankah Anda di perbatasan? Kenapa bingung kemarin tiba? Oh, wow, ini putrinya. Ibu, peluk aku. Cepat peluk aku. Aku tidak suka dia. Wando dulu juga begitu. Haha. Sebentar lagi semua ini jadi milikku. Shen Lao dapat putri. Saya datang bareng putri saya. Ucap selamat. Haha. Bicara lebih mudah daripada ternyata. Qin Ruyan adalah mata-mata kamu di keluarga saya. Tunggu pesta pulangku. Jebak ayahku di depan umum. Kakak. Ayah, jangan percaya dia. Qing Qiong tidak tahu terima kasih. Qing Qiong bertempur bersamamu. Setelah pensiun, kamu jadikan dia Raja Penjaga Negara. Dia salah gunakan jabatan, mementingkan diri sendiri, jadi prajurit meminta pemimpin negara. Kembalilah menjadi Raja Penjaga Negara. Demi mempertahankan posisinya, dia berencana membunuhmu. Bibi, kapan pesta 1 bulan Xing Xing? Aku sudah memberitahukan sebelumnya, pesta 1 bulan, tanggal 8 nanti. Aku harus tanya lagi. Keluarga ini benar-benar sulit diajak berurusan. Iya, sifat aslinya kelihatan. Wanwu terlahir kembali. Qing Wanwu yang terlahir kembali dari 5 tahun ke depan tahu perkembangan keluarga Chef. Perempuan terlahir kembali. Ibu, tenang saja. Jujur saja padanya. Sudah ditentukan, tanggal 8 awal bulan depan. Ibu benar-benar mengerti aku. Perempuan jahat ini ambisius, memanfaatkan identitas reinkarnasi. Keluarga Shen akan berkuasa di masa depan. Dia mendorong Qing Qiong untuk menjebak ayah lebih awal. Pesta 1 bulan adalah saat terbaik mereka bertindak. Nona Ling juga lelah. Kalau begitu, kami pamit dulu. Kami akan datang lagi tanggal 8 bulan depan. Baik, Paman Chin, antar kakak.
Tubuh kecil ini memang lemah. Tadi hampir tertidur lagi. Qin Kyong dan yang lain pergi. Saat itu Qin Kyong perintahkan selingkuhannya, Yun Ruyan, meracuni ibu sebelum membunuhnya. Mengubur bukti menjebak ayah di bawah pohon halaman rumah kami. Bukti itu akan menghancurkan keluarga Shen. Bukti Yun Ruyan sudah meninggal. Tapi Qin Kyong sih, masalah masih ada. Apa harus dilakukan? Qin Kyong punya keistimewaan dari Qin Wan Ru yang lahir kembali. Dia akan bertindak di pesta bayi. Bagaimana ayah dan ibu tahu rencananya? Qin Kyong, aku sudah baik padamu. Bertahun kamu malah balas budi dengan menghancurkan keluargaku demi kekuasaan. Selamat datang. Silakan masuk. Selamat datang. Selamat datang. Wah, ini pestaku saat genap sebulan. Ayah memang kaya, mewah dan meriah. Ayah ibu sayang aku, suka. Raja penjaga negara datang. Qin Kyong seburuk itu benar-benar datang. Raja penjaga negara datang. Raja penjaga negara? Astaga, pesta pulang. Raja datang, keluarga Shen punya pengaruh besar. Tuan Wu, baru beberapa tahun di Yunzhong, belum tahu hubungan ketua Shen dengan Raja. Mereka saudara seperjuangan di medan perang. Ja! Shan menggendong Raja penjaga negara keluar dari timbunan maya. Jadi ketua Shen adalah penyelamat hidupnya. Selamat ya, Shen. Palsu. Kakak Qin, selamat datang. Sini. Semua hadirin perayaan 1 bulan putri saya, Shen Xingxing. Saya Shen Junshan dan istri Yunlan. Terima kasih atas kehadirannya. Kata-kata ayah sama persis dengan naskah. Alurnya juga sama. Jadi Qin Kyong akan segera bertindak. Ayam pihak, Shen Junshan. Hadiahku ini akan membuatmu tak lupa. Shen tua. Saya juga punya hadiah istimewa untuk keluarga Shen di pesta ini. Ada tentara. Bikin keributan besar. Rasakan sendiri akibatnya. Karena Raja memakai penyamaran, tentu tidak ingin identitasnya terbongkar. Siapa dia? Tidak kenal, belum pernah lihat. Raja, kenapa Anda ke kota Yunzhou? Shen Junsen. Keluargamu dapat kabar baik, tapi tak beritahu saya. Tidak beritahu saya. Kalau bukan Raja Tianwang yang kasih tahu. Saya pun tak tahu keluarga Anda baru punya anak perempuan. Saya? Boleh? Peluk sebentar? Pasti, peluk dulu. Saya belum dipeluk Raja Naga. Saya mau serap energi naga. Hei, anak Anda sangat lucu. Haha. Wah, pemimpin berbeda, berwibawa dan berkuasa. Ini pemimpin. Hal ini akan saya jelaskan secara pribadi setelah pesta selesai. Silakan duduk di kursi utama. Dengar-dengar Raja Penjaga Negara mendapat harta, ingin memberikannya pada putri Anda. Shen Qiyu, hadiahmu? Tuan, Long, semuanya, hadiah saya sangat istimewa. Hadiah ini akan mengungkap wajah asli Shen Junshan. Tuan, Long Shen Junshan sebagai mantan Raja Penjaga Negara. Kamu tidak memikirkan negara, malah bersekongkol dengan bajak laut dan berkhianat. Serius? Shen menjual negara? Dia pengkhianat negara. Qin Kyong, jangan sembarangan menuduh berkhianat. Apa buktimu? Bukti seseorang. Ini buktinya. Ini bukti Shen Junshan berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Tidak mungkin kan? Shen bukan hanya Raja Penjaga Negara setia sebelumnya, tapi juga dermawan Yunzhou. Bagaimana dia berkhianat? Tidak, lihat.
Buktinya sudah ada. Menurutku, Ketua Shen selama ini cuma pura-pura baik. Saya jadi ingat. Tahun lalu Shen Junshan dukung ratusan usaha kecil. Saat itu saya heran, kenapa dia begitu baik. Ternyata, dia sedang menarik hati rakyat untuk musuh. Tuan Long, silakan periksa. Shen Zhengzhen, aku ingin tahu bagaimana kamu menjelaskan ini. Apa yang harus dilakukan? Qingqiong bertindak di pesta bayi dengan kekuatan Qin Wanru yang bereinkarnasi. Bagaimana orang tua bisa tahu rencana jahatnya? Panggil orang. Segera periksa. Pastikan tidak ada sudut terlewat. Ayah bijaksana. Qingqiong, selama ini aku begitu baik padamu. Balas budi dengan dendam, hancurkan keluarga aku demi kekuasaan. Suami, sekarang bagaimana? Kita perlu menghadapi kakak. Tidak, kalau dia sudah merencanakan, kita ikut saja dalam permainannya. Kau yang mulai dulu, maka jangan salahkan aku membalas. Shen Junshan, Yunlan, keluarga konglomerat yang jadi sorotan semua orang. Segera jadi batu loncatan pertamaku untuk meraih puncak. Qingqiong, ini yang kau sebut bukti? Bagaimana mungkin? Ini jelas surat menyerah pada musuh. Kenapa bisa begini? Semoga negeri naga makmur. Di timur, negara sejahtera, cuaca baik. Tolong, dengar penjelasan saya. Buku ini tidak ditulis seperti itu, Shen Junshan. Qingqiong, sampai sekarang pun kamu masih berdalih. Palong, setengah bulan lalu, Qingqiong suruh Yunru yang kubur surat rahasia saya dengan negara musuh di bawah pohon ini. Tujuannya ingin menghancurkan keluarga Shen saya sekaligus. Bagaimana dia tahu? Jadi begitu. Tadi sangka Ketua Shen ternyata dijebak oleh Jianbo Tianwang. Qingqiong tak punya hati nurani. Lupakan dulu hubungan dia dan Ketua Shen. Bahkan dulu Ketua Shen pernah menyelamatkannya dari kematian. Dia tidak pantas balas kebaikan dengan kejahatan. Sulit percaya hati orang. Ketua Shen benar-benar malang. Dikhianati sahabat baik sendiri. Kok bisa begitu? Kakak Qin, selama ini saya, Shen Junshan, tidak pernah menyakitimu. Mengapa kamu memaksa keluarga Shen saya sampai seperti ini? Iya, penjahat besar akhirnya Terbongkar. Anda mungkin belum tahu siapa Qingqiong ini. Dia memang jahat. Kejahatannya lebih dari satu. Sejak jadi Jianbo Tianwang, dia menyalahgunakan kekuasaan, tentara menderita. bahkan beberapa kali bersekongkol dengan musuh saat perang. Khususnya saat perang Lu Shui. 5 tahun lalu, musuh telah terkepung. Pihak kita sudah pasti menang. Qingqiong gelapkan dana militer. Saya sengaja berpanjang garis. Akibatnya, tentara kita rugi besar. Tidak diterima. Bukan dia. Kamu sebagai raja penjaga negara menyebarkan fitnah pada pejabat penting negeri, lengah menghadapi musuh sehingga musuh bebas mengganggu perbatasan kita. Buat tentara kita menderita kerugian besar. Bukan dia. Pertempuran Lu Shui. Ulahmu bilang tidak ada transaksi militer rahasia dengan musuh. Pernah dibilang tidak sengaja memperpanjang perang demi dana militer. Pertempuran busuk dia telah 5 tahun lalu. Memang karena ayah ini mengambil dana militer negara hingga puluhan ribu prajurit tewas di medan perang. Urusan perang rahasia ini bagaimana bisa diketahui? Apakah karena mata-mata yang ditempatkan oleh Shen Junshan di perbatasan? Informasi Shen Xinwu kepadanya. Tidak, saat itu Shen Xinwu belum ke perbatasan. Sebenarnya dia tahu dari mana? Demi kepentingan sendiri, kau abaikan nyawa puluhan ribu prajurit. Kau membuat rakyat Long kecewa. Seseorang, hei, jangan Long, jangan. Tunggu. Perempuan yang bereinkarnasi memang suka cari masalah. Untung ayah dan ibu sudah siap sebelumnya. Bukti memang sudah diganti, tapi ayah dan
Bagiku harus tetap waspada. Qin Qiong dan Qin Wanru ingin menghancurkan keluarga Shen. Mereka pasti sudah menyiapkan semuanya. Qin Wanru perempuan berinkarnasi. Qin Wanru tahu masa depan, jadi selalu berjaga-jaga. Setiap hal ada rencana kedua darinya. Pada pesta 1 bulan, mereka ingin buktikan ayah berkhianat. Bagaimanapun juga, Qin Wanru tak akan melewatkan kesempatan ini. Palong, Anda punya kuasa tapi butuh bukti. Anda bilang insiden Lu Shui akibat ayah demi keuntungan. Tapi siapa yang melihatnya? Semua orang tahu. Anak kedua Shen Zhengshan, Shen Xingwu, ada di perbatasan. Mungkin Shen Xingwu tidak suka ayah merebut gelar raja penjaga dari ayahnya. Jadi, mereka berdua mau fitnah ayah bersama. Perempuan jahat memang tidak tahu malu. Ayah dan kakak kedua saya lebih baik dari kalian. Kau mau libatkan kakak keduaku? Itu mimpi. Qin Wanru, bicara harus ada bukti. Tentu aku punya bukti. Bahkan lebih dari itu. Saya punya saksi. Angkat telepon. Mana saksi kamu? Sudah diingatkan berkali-kali. Masih tunggu apa? Ikat Qin Qiong sekarang. Kirim ke Kyoto. Kyoto! Tidak, Tuan Long! Saya tidak mau ke Kyoto! Tuan Long, ampuni saya! Qin Qiong, kamu lakukan dua kejahatan Longbo. Bukti palsu. Mencoba memfitnah mantan pejabat Longbo. Itu satu kejahatan. Kamu demi kepentingan pribadi. Abaikan nyawa prajurit. Longbo kejahatan kedua. Setiap satu kejahatan cukup untuk dihukum mati. Tapi masih berani memohon ampun di sini. Apa yang terjadi? Kenapa Qin Qiong begitu takut dengan Kyoto? Dengar 10 siksaan. Saya tahu, siksaan ini katanya terlarang. Bahkan raja pun tidak akan selamat. Tapi kejahatan Qin Qiong begitu besar. Mungkin 10 siksaan berat akan dipakai lagi. Tunggu, apa? Keluar! Tidak, jangan Tuan Long! Itu Praja! Lepaskan aku! Pergi! Jangan pikir kamu sudah menang! Aku tak biarkanmu meski mati! Lepaskan aku! Tidak mau ke ibu kota! Ayah Tiha, orang jahat itu menjebak orang tuaku. Pantas saja. Qin Wanru, kamu membantu berbuat jahat. Itu adalah dosa berat. Boy, kenapa dia balik sekarang? Bukankah ini tuan muda keluarga Shen, Shen Bowen? Ya, katanya tuan muda ini sukses besar di luar negeri. Bahkan dipilih langsung oleh ketua Shen sebagai ahli waris. Betul, tapi aku dengar Qin Wanru punya ikatan pernikahan dengan tuan muda Shen. Suami, ini. Saya putra sulung Shen Junshan, Shen Bowen. Shen Bowen, ini kakak sulungku yang tinggal di luar negeri. Dalam naskah asli, kakak pulang setelah ayah ditangkap. Karena belum tahu kebenarannya, dia akhirnya dimanfaatkan Qin Wanru. Sekarang, Tuan Long, semua kejadian hari ini perbuatan Qin Qiong saja. Wanru baik hati, dia tak pantas menanggung akibat ulah Qin Qiong. Mohon Tuan Long beri ampun dan lepaskan Wanru. Shen Junshan, Yunlan. Kalian pasti tak menyangka kan, anakku yang paling berbakti sudah aku cuci otak. Aduh, dia pulang khusus untuk membela wanita jahat itu. sangat kesal. Wanita sejahat Qin Wanru pantas kena petir. Ada apa? Kok tiba-tiba ada petir? Hujan. Nanti Petir benar-benar datang. Cepat sambat dia. Sambat saja wanita jahat itu. Wanru, kamu tidak apa-apa? Benar-benar tersambar petir. Lihat dia, wanita jahat tahu alur cerita. Tapi dia tetap bagian dari cerita. Mana mungkin tahu kejutan selanjutnya. Tidak sangka, kejutan yang kutulis juga benar-benar terjadi. Bagus. Tuan Long, Wanru sudah dihukum. Ayah! Tuan Long, saya gagal mendidik. Mohon maaf. Bowen, segera minta maaf pada Tuan Long. Baiklah, Shen Junshan. Saya sudah tahu Qin Wanru adalah tunangan putra sulungmu. Karena hubungan kalian dan kesetiaanmu pada Longbo,
Anak Chin Kyong, terserah kalian yang mengurus. Terima kasih, Tuan Long. Wan Rou. Semua pesta 1 bulan putriku selesai sampai di sini. Atau apa ini? Bukankah baru saja mulai? Maaf, kekurangan Shen Junshan. Pesta 1 bulan hancur gara-gara Chin Kyong. Siapa mau lanjut? Nah, mari kita pergi. Antar kamu. Ya. Silakan. Aku terpaksa. Aku tidak pernah ingin mencelakai keluarga Shen. Percayalah padaku. Wanita jahat berpura-pura lagi. Kakak Ye tidak tahu sebab jadi tertipu. Aku tahu, Wan Rou. Tenang saja, aku pasti akan meyakinkan ayah agar tidak mempermasalahkan ini. Ayah. Maaf. Owen, bangun. Kenapa kamu lakukan ini? Dengar, hari ini, kakak, kamu hanya dengar dari wanita itu kan? Paman Chen memang salah. Tapi Wan Rou tidak bersalah. Semoga ayah dan ibu pertimbangkan dia tunanganku. Lepaskan Wan Rou. Berdiri dulu, bicara. Kalau ayah dan ibu tidak setuju, tidak bangun. Ini suami. Jin Kyong juga tidak baik. Kalau bukan karena mendengar isi hati Xing Xing, saya dan istri tidak bisa membongkar rencananya. Apalagi Beowen sama sekali tidak tahu soal ini. Cepat bangun. Pergi. Saya Wan Rou. Pulang dulu. Meskipun hari ini saya tidak hancurkan keluarga Shen, selama ada Shen Bowen, Xialan, Shen Junshan, kamu pasti jadi batu loncatan saya. Kita masih punya banyak waktu. Orang tua tidak menyangka adik begitu lucu. Bolehkah aku memeluknya? Kukira ayah sudah cukup tampan. Lihat lebih dekat, ternyata kakak lebih tampan. Ingin peluk. Kakak makin tampan saat tersenyum mau peluk. Jangan kakak, jangan sampai aku jatuh. Tubuhku sekarang masih lemah. Adik ini, sayang sekali. Yang paling tampan justru meninggal paling tragis. Kakak tahu caramu mati nanti. Aku mati gara-gara wanita yang kamu bela. Si Wan Rou memang tunanganmu, tapi dia sudah bersekongkol dengan musuh. Hidupnya kacau, punya penyakit. Tidak mungkin. Tanpa bukti, kakak tidak percaya. Haha, bagaimana supaya dia percaya? Si Wan Rou pergi perbatasan bertahun tak pulang. Itu buktinya, kakak. Selidiki. Iya, selidiki dia. Si Wan Rou yang reinkarnasi ini tahu masa depan keluarga kita. Jadi dia tetap di perbatasan. Dia tidak hanya berselingkuh dari kakak. Setelah kakak menikah dengan orang lain, dia akan mengikat kakak, membiarkan kakak melihat istrimu ditusuk sampai mati, lalu membunuh kakak juga. Tidak mungkin. Kenapa bisa jadi begini? Ibu, aku agak capek. Aku kembali ke kamar dulu. Suami Bowen dan Qin Wanzhu berteman sejak kecil. Sekarang bagaimana? Karena dia sudah tahu nasibnya nanti. Aku percaya dia akan mengerti. Sini, peluk ayah. Istri. Kamu perhatikan tidak? Belakangan, Dingsing makin gemuk. Iya, lebih berat beberapa kilo bulan lalu. Wah, makannya banyak. Sebentar lagi jadi anak gendut. Tidak mau. Aku tidak mau jadi anak gendut. Anak gendut jelek. Hei, kita bukan gadis gemuk. Tapi gadis gemuk itu lucu. Blog post. Ibu, maaf. Aku bikin kalian khawatir akhir-akhir ini. Tapi tenang, aku sudah tidak apa-apa. Inilah anak Shen Junshan. Kakak, akhirnya turun. Senang sekali. Bisa lihat kakak ganteng lagi. Iya, gadis kecil.
Kakak bikin ayah ibu khawatir akhir-akhir ini. Tapi untung ada kamu. Kakak jadi cepat menyadari dirinya. Aku bukan gadis gendut. Aku tidak gemuk. Tapi aku masih ingat hari ke-7 setelah pesta 1 bulan, Qin Wanru akan menghubungi kakak. Mulai rencana selanjutnya. 1, 2, 3, 4. Hari ke-7? Itu hari ini kan? Bagaimana? Meski ayah ibu tidak perlu mati lagi, tapi kakak tetap akan terjebak oleh Qin Wanru. Tidak, masalah. Bukan hanya Qin Wanru yang terakhir kembali. Aku tahu apa yang dia tahu. Jawab, lihat trik darinya. Hei Bowen, kamu di mana? Sudah beberapa hari aku tak bisa menghubungimu. Ada masalah? Sejak ayahku meninggal, aku mimpi buruk. Aku takut. Bowen, bisa temani aku ke Yunlai Temple besok? Oh, ini cerita Yunlai Temple. Aku tahu. Kakak, setujui saja permintaannya. Walau dia akan mulai menyerangmu, tapi kamu juga akan dapat kejutan. Baik. Kita ketemu di Yunlai Temple. Shen, Bowen, meski kamu menghindariku, saat di Yunlai Temple, kamu akan tahu segalanya sudah terlambat. Suamiku, ayo kita juga bersiap. Besok ke Yunlai Temple, tunaikan janji. Janji? Oh benar. Papa mama punya 2 anak lelaki. Selalu harap punya anak perempuan. Sekarang keinginan mereka sudah tercapai. Saatnya menepati janji. Anak besar. Tunggu di sini. Ayo, pergi. Bowen, aku dan ayahmu akan menepati janji dulu. Jaga adikmu ya. Ayah, ibu tenang saja. Ku jaga adik. Baik. Ayo pergi. Halo Bowen, di mana kamu? Di ruang meditasi, belakang. Tunggu di sana. Aku segera ke sana. Baru saja ayah ibu pergi, si jahat langsung datang. Dia mau memanfaatkan saat orang tua tidak ada untuk mempengaruhi kakak. Bowen membujuknya. Dasar tidak tahu malu. Kakak belum bilang apa-apa. Dia sudah masuk sendiri. Apa saja yang kamu sibuk akhir-akhir ini? Kirim pesan tidak dibalas. Aku kangen kamu. Kalau bukan karena ingin memanfaatkan kamu, mau bergabung. Bowen, cuma kamu yang jaga Xing-Xing. Pria dewasa bisa jaga anak. Bantu, jangan sentuh aku. Anda jahat. Tidak. Perlu Xing-Xing harus ganti babak. Wan, mungkin lebih baik kamu pergi dulu. Kenapa Bowen akhir-akhir ini menjauhiku? Jangan-jangan Junshan dan istrinya bilang sesuatu? Bukan. Menurut laporan orang yang kuatur, mereka belum membahas kejadian di pesta sebulan belakangan ini. Dia seharusnya tidak tahu. Kalau tahu, dia tak mau ke Yunlai Temple bersamaku. Biar aku bantu kamu. Shen Xing-Xing, kamu. Xing-Xing baru genap sebulan. Tidak perlu dipermasalahkan. Lagi pula Xing-Xing juga tidak sengaja kan? Sudah dibilang jangan sentuh. Tetapan, bagaimana air seni anak enak? Udah anak kecil enak minum. Ada apa? Mengapa aku melihat tatapan dewasa di mata anak seusia dia? Jangan-jangan dia juga sudah pernah hidup lagi? Maaf, ini area suci Buddha. Sebaiknya kamu ganti pakaian bersih dulu.
Shen Bowen, semua salah kamu. Shen Bowen, saat tujuanku tercapai, kamu akan memohon padaku sambil menangis. Ayah pergi. Wanita jahat akhirnya pergi. Ayah, Ibu. Ibu sudah pulang. Ibu peluk. Sini. Ibumu senang untuk Xingwu. Adik kedua. Ya. Xingwu Kelepan. Sejak Qin Xiong tinggalkan perbatasan, dia dipercaya memimpin para jenderal meraih kemenangan. Setelah kabar baik sampai, Raja sangat gembira. Bulan depan, perayaan kemenangan akan diadakan di kota Yunzhou. Apakah kakak kedua akan pulang? Luar biasa sekali. Saya sangat mengagumi tentara. Sangat menantikan. Nona, Ji, kesehatan Tuan Ye semakin menurun. Tak mudah melewati akhir tahun ini. Ketua biara, benar-benar tidak ada cara lain. Saya mohon, tolong selamatkan kakek saya apapun caranya. Nona Ye, Will Yunai. Saya ingat. Orang di dalam kakak ipar, Mama. Ayah, Ibu, di dalam kakak ipar. Kakak ipar kandungku. 5 tahun lalu, tabib istana dari Beijing, Ye Qingyang, terkena racun berat, tapi tabib tak bisa mengobatinya sendiri. Ia tak sadar karena semua orang tak mampu menolong. Cucunya Ye Lingshuang membawanya ke kuil Yunlai mencari cara lain. Hei, apakah ayah juga sudah menduga siapa yang di dalam? Ayah dan anak saling memahami. Tapi, astaga Sing-Sing, kenapa kamu? Bagaimana sakit? Tidak sakit ayah, ibu. Cepat selamatkan Ye Qingyang. Segera selamatkan dia. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Qin Wanru, wanita jahat itu. Chen Wanru, kalau dia ingin mencelakai Tuan Ye, mengapa dia undangku ke sini? Jadikan kamu kambing hitam, lalu memukul seluruh keluarga Shen. Yang penting sekarang kita harus segera selamatkan Tuan Ye. Kalau tidak, kakak kesulitan. Tapi bagaimana cara kita menyelamatkan Tuan Ye? Racunnya tak tertangani oleh tabib terbaik. Orang lain tidak bisa, tapi kakak saya bisa. Nona Ye, biksu hidup dengan kasih sayang, tapi saya ingin menolong. Tidak bisa. Kepala biksu, coba sekali lagi. Saya mohon. Bangunlah. Saya akan berusaha sebisa mungkin. Tunggu. Nona Ye, obat ini tidak bisa diminum. Mengapa? Tuan Ye akan meninggal jika meminum ini. Apa maksudmu? Apakah aku yang mencelakakan Tuan Ye? Kepala biara. Obat Anda selalu baik. Apa masalahnya? Ada yang menyentuh mangkuk obat sebelum dibawa masuk. Mereka campur arsenik di dalamnya. Jika Tuan Ye minum, dia tidak akan tertolong. Ternyata semua katanya benar. Apa yang bisa aku lakukan? Qin Wanru sudah mengetahui rute keluarga kita. Dia tahu kita pasti lewat kamar meditasi ini. Jika Ye Qingyang mati karena racun di dalam, keluarga kita pasti yang pertama tahu. Lalu ada Ye Lingshuang sebagai saksi. Maka keluarga kita pasti akan terlibat. Kakak harus segera cegah Ye Qingyang minum obat ini. Kakak, kenapa masih menunda? Cepat pergi. Kakak istrimu akan mati jika kamu tidak menyelamatkannya. Bagaimana hubunganmu dengan kakak ipar? Bagaimana kalian menikah nanti? Silakan. Baik. Tapi ayah, aku tidak tahu racunnya apa. Arsenik. Asmara kakak, mulai. Kakak, lihat sendiri. Ikuti saranku memang benar. Sudah aku bilang, kau akan dapat kejutan di kuil Yunlai. Kakak jadi malu tuh. Kamu, dokter. Tidak.
Tapi aku tahu. Kakekmu tetap istirahat di sini. Pasti cepat sembuh. Terima kasih. Walau belum tahu apakah kali ini kakek benar-benar akan sembuh, hari ini kamu sudah menyelamatkannya. Aku akan mengingat jasamu. Maka balaslah dengan menikah denganku. Kalau tidak menikah, bagaimana bisa jadi kakak iparku? Nona Ye, kamu dengar sesuatu? Nona Ye! Nona! Ji, Sekarang Nona Ye sepertinya juga bisa mendengar suara hati Xing Xing. Kami, Xing Xing, terlahir dengan kekuatan khusus. Sekarang banyak orang yang tahu. Aku khawatir itu membahayakannya. Aneh, mengapa ayah, ibu, kakak melihatku seperti itu? Apa aku tidak lucu? Lucu sekali, Xing Xingku paling lucu. Ibu paling sayang aku, ibu lembut dan wangi. Xing Xing sangat sayang. Aku juga tidak bau. kenapa? Belum mengejarnya. Kalau kamu tidak menikah dengannya, bagaimana jadi kakak iparku? Kenapa aku dengar suara anak perempuan itu? Tadi dia tidak bicara, tapi aku benar-benar mendengarnya. No. Cek segera siapa saja yang datang ke Yunlai Temple hari ini. Ingat sebelumnya, setelah Hachumi Ye Qingyang di Yunlai Temple, Ye Ling Shuang bertemu Shen Bowen. Selanjutnya, entah kenapa Shen Bowen tiba-tiba beralih hati. Mereka akhirnya menikah. Nona Ye! Nona Ye, tunggu sebentar. Nona Ye. Shen Bowen. Lihat cara mereka. Jangan-jangan Ye Qingyang tidak minum racun itu? Bowen, di mana Nona Ye? Dia pergi. Kau benar-benar lolos dari bahaya. Shen Zhangshi, jangan kira kau sudah aman. Lihat nanti. Kakak ipar sudah pergi? Mengapa saya tidak melihatnya? Suami, aku masih khawatir. Status Ye Ling Shuang masih belum jelas. Musuh atau teman, tapi dia sudah mendengar isi hati Xing Xing. Apakah dia? Istri, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anak perempuan, kita sudah bilang, Wai Ling Shuang ini akan menjadi menantu kita nanti. Jadi seharusnya dia tidak akan menyebarkannya. Tapi itu kan hanya cerita versi aslinya. Semenjak Xing Xing lahir, banyak hal yang sudah berubah. Dan juga Raja Negara. Saat pesta kelahiran sebulan itu, Raja Negara juga mendengar isi hatinya. Sampai sekarang belum mengambil tindakan. Mungkin tertunda karena masalah Qingqiu. Istriku, lihat mulut putri kita. Besar sekali. Apa? Mulutku besar, tapi mulut orang lain kecil seperti buah ceri. Lihat ekspresinya, sepertinya dia tidak suka kamu bicara seperti itu. Tentu tidak suka, dia kan perempuan. Ayah, puji aku cantik ya. Baik, anak kita pintar dan cantik, oke? Direktur, ada tamu penting. Tamu penting? Siapa? Siapa yang istimewa sekali? Sampai ayah ibu jadi sibuk dan lupa puji aku. Direktur Shen, maaf saya datang tiba-tiba. Ternyata kakak ipar, meski terlihat dingin dan sombong, sebetulnya sangat lembut dan baik. Seperti api kecil di bawah gunung es. Pada akhirnya, kamu akan tahu. Nona Ye, duduk. Tuan muda Shen menatap saya. Ada sesuatu di wajah saya? Tidak ada.
Saya akan mengambilkan air untuk Nona Ye. Baik. Tidak ada masalah. Nona Ye, ada keperluan khusus hari ini? Hari ini saya khusus datang untuk Tuan Muda Shen. Terima kasih. Sejak berpisah di kuil Yunlai, kakek saya sudah menunjukkan tanda bangun. Bagus sekali. Tuan Ye dilindungi keberuntungan. Saya datang khusus terima kasih Tuan Muda Shen. Sejujurnya, sejak kecil, aku hanya hidup bersama kakek. Kalau hari itu bukan peringatan Tuan Muda Shen, kakekku mungkin sudah dibunuh orang. Tuan Muda Shen, Anda penyelamatku. Nona Ye, Anda terlalu sopan. Saya, Ye Ling Shuang, bersumpah di sini. Jika keluarga Shen suatu hari membutuhkan saya Ye Ling Shuang tidak akan menolak. Lihat, gadis itu sudah bicara sejelas itu. Bukankah jodoh kakakmu sudah datang? Ini Nona ketiga. Nona Ye, tidak usah sungkan. Panggil saja dia Xing Xing. Nyonya, tak perlu sungkan saya. Kalau tidak keberatan, panggil Ling Shuang. Ling Shuang. Ling Shuang, kamu kelihatan suka anak-anak. Mau menggendong sebentar? Saya? Bisa? Saya? Tentu, ayo. Betapa tampannya. Kenapa semua tokoh di drama ini lebih menarik dari bayanganku? Di drama... Oh, kakak iparku cantik. Dia dan kakakku yang tampan memang pasangan yang serasi. Tidak bisa, aku benar-benar terpesona. Nona Ye, soal ini nanti saya jelaskan detail saat waktunya lebih senggang. Nyonya Ketua, saya juga tidak tahu kenapa bisa mendengar suara hati adik bintang. Awalnya memang terkejut, tapi setelah dipikir-pikir, banyak hal aneh di dunia ini. Kondisi adik bintang memang jarang, tapi juga tidak istimewa. Tenang saja, kejadian hari ini akan saya anggap tidak pernah terjadi. Saya juga tidak akan bicara kepada orang luar. Apalagi Kakak Shen. Boleh saya memanggilmu begitu? Tentu boleh. Apalagi Kakak Shen adalah penyelamat kakek saya. Urusan adik bintang pasti akan saya rahasiakan. Setengah bulan lagi, pesta kemenangan di kota Yunzu. Saya tahu Ketua Shen adalah pejabat lama negara Dragon. Undangan ini saya sampaikan atas perintah Raja. Kirim khusus. Pemimpin. Ya, kali ini saya yang mengadakan pesta perayaan. Beberapa hari lagi, pemimpin negara akan datang lagi ke kota Yunju. Datang memberi selamat. Mau ikut pesta lagi? Aku sangat suka suasana ramai. Ya, ibu, jangan lupa ajak aku. Mohon Tuan Muda memberikan hukuman. Gagal lagi. Kamu kaget. Kamu wanita milikku. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi, aku tetap mengecewakanmu. Gagal, ya gagal. Kali ini kita tidak punya kesempatan. Lain kali harus berhasil. Maksudmu makan malam kemenangan? Selain itu, kamu bilang kejadian kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Tapi jalan ceritanya tetap sama, kan? Kecuali pasangan Shen Junshan dan Ye Qingyang yang tidak mati.
Lainnya memang tak berubah. Kalau masa depan tetap sama, maka aku, Long Zheng, pasti jadi penerus. Hanya soal waktu. Kali ini gagal. Lain kali, jangan kecewakan aku lagi. Tenang saja, aku pasti akan membantumu sampai puncak. Sudah selesai. Ketua, mobil sudah siap. Ya, baik. Aduh, gadis kecilku. Ayo ikut ayah lihat-lihat. Ayo, kita lihat-lihat. Asyik. Ayo, pergi. Wow, cantik sekali. Dik. Kakak Lu, kamu juga datang. Kamu sendiri yang mengantar undangan. Kamu sudah menyerahkan undangan ke kakak iparmu. Bagaimana aku bisa menolak? Semua atas perintah Tuan Negara, Ling Shuang tidak berani melawan. Siapa perempuan itu? Cantik banget. Kamu tidak kenal dia. Dia cucu Tuan Ye Qingyang. Orang kepercayaan Tuan Negara, pejabat perempuan Ye Ling Shuang. Ku dengar pesta hari ini diurus oleh dia. Kakak dan kakak Ipa, kalian lanjut bicara dulu. Kakak Shen. Paman Bibi. Ling Shuang, pesta sebesar ini. Kamu benar-benar kerja keras. Ibu, tenang. Aku baik. Hari ini kamu cantik sekali. Sini peluk kakak. Aku memang tak bisa menolak wanita cantik. Ayo peluk. Haha, kakak. Aku pulang. Xingwu, akhirnya kamu pulang. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, aku juga merindukanmu. Aku dengar kamu sudah lahirkan adik perempuan untuk kami. Perang di perbatasan mendesak, jadi aku baru bisa pulang sekarang. Xingwu, inilah Xingxing. Adik benar-benar cantik. Matanya mirip ibu. Hidung dan mulutnya mirip ayah. Ini kan geng siapa? Anak dari orang tua tampan dan cantik, pasti cantik juga. Biar aku saja. Bu, soal adik kedua itu, ceritanya agak panjang. Nanti setelah acara selesai, aku jelaskan. Aneh. Kenapa setiap orang yang menggendongku awalnya selalu terlihat terkejut? Paman, Tante, Raja akan tiba. Mari ke sana dulu. Baik, silakan. Buddha datang. Buddha hidup lama. Semua boleh berdiri. Dan Junshan, kamu sukses membesarkan anak yang hebat. Kamu bantu dapat asisten bagus. Dia beruntung bisa dipercaya oleh Raja. Shen Junshan tidak perlu merendah. Bapak, jangan merendah. Keluarga Shen setia pada Raja Keuntungan Longguo. Ya, Ibu, aku sulit bernapas. Raja, anakku bicara sembarangan. Aku rasa dia tidak asal bicara. Benar, keluarga Shen memang setia. Itu berkah bagi rakyat Longguo. Memang layak jadi raja. Aroma naga membuat segar. Raja, semua tamu sudah hadir. Mulai perayaan sekarang? Terima kasih sudah mengingatkan. Aku hampir lupa. Pesta dimulai. Siapa orang ini? Mengapa saya sama sekali tidak ingat? Pesta hari ini, orang berpengaruh dan dihormati yang hadir. Saya yakin semua sudah melihat berita pertempuran Huangteng Ridge. Putra kedua Shen Junshan, Shen Xingjun, mengambil alih saat genting, menang kemenangan terbaik Dragon Kingdom dalam 100 tahun. Bagus sekali. Pesta utamanya, Shen Xingwu datang ke hadapan. Pewaris dengan bakat dan penampilan ini tak berumur panjang. Apa? Apa Ibu? Beri
Mengapa gemetar seperti ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Ibu kamu? Tidak apa-apa. Apakah Raja sedang berbicara padaku? Adikku masih polos. Mohon Raja maklumi. Ayah, ada apa ini? Aduh, banyak orang dewasa mengelilingiku. Aku jadi sesak. Alasan Longsun umur pendek, semua karena Tuan muda sudah datang. pewaris dengan bakat dan penampilan ini tak berumur panjang. Abah, umurnya pendek. Apa ibu? Beri, mengapa gemetar seperti ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Ibu kamu? Tidak apa-apa. Apakah Raja sedang berbicara padaku? Adikku masih polos. Mohon Raja maklumi. Ayah, ada apa ini? Aduh, banyak orang dewasa mengelilingiku. Aku jadi sesak. Alasan Longsun umur pendek, semua karena Tuan muda sudah datang. ayah. Qingwang Ru. Siapa dia? Mengapa pakai kursi roda? Dia penyandang disabilitas? Kamu cari mati. Dia putra mahkota Raja, Longjeng. Jika Raja mendengar, hati-hati kepalamu. Mengapa Tuan Muda datang? Aku tidak mengirim undangan padanya. Siapa dia? Suami Qingwang Ru. Mengapa bersama Tuan Muda Long? Aku juga tidak tahu. Tampaknya, ayah, kamu sudah mengatur semuanya. Kakak, kenapa kamu datang? Lama tidak bertemu. Haha. jangan dekati dia. Ternyata Ayah, kamu melindungi mereka dengan baik. Mengapa kamu datang? Jika aku tidak datang, aku takut kesempatan terakhir akan hilang. Sekarang aku ingat, hari ini Longjeng datang untuk mencegah Longsun naik tahta. Pesta hari ini untuk merayakan kakak kedua. Raja sebenarnya sedang mempersiapkan Longsun. Sudah berniat menyerahkan tahta padanya. Hindari Longjeng hari ini dan membawa Longsun ke tempat ini. Longjeng berbakat sejak kecil. Meskipun cacat, sama seperti Longsun. Di awal, dia juga sangat disukai Raja. Sayang, seiring bertambah usia, ambisinya juga tumbuh. Dia pakai satu sulung buat kelompok pribadi. Qingqiong si penjahat besar itu adalah salah satunya. Dalam cerita aslinya, Longjeng menyingkirkan lawan. Akhirnya dia gulingkan Longsun jadi raja baru. Jadi Qingwan Ru yang tahu akhirnya bekerja sama dengan dia, gitu rupanya. Saya mantan pejabat tapi selalu pikir kepentingan pemimpin. Jadi ayah dan putri Qing ingin menyingkirkan saya demi Longjeng. Apakah Qingwan Ru meracuni kakek di kuil Yinglai atas perintah Tuan Muda? Meski dua rencana mereka sebelumnya gagal, Longjeng pasti tidak akan melewatkan kesempatan hari ini. Pemimpin, Anda harus segera menangkap Longjeng. Penjahat besar ini tidak boleh dibiarkan bebas. Kalau dia naik takhta, dia akan menahan Anda sampai mati. Tapi juga membunuh anak-anak Anda yang lain. Yinzheng, kau anak durhaka, bukan hanya ingin membunuh menteri setia. Bahkan saudara sendiri pun tidak kau biarkan. Hayam Piha, rupanya kau sudah tahu. Haha, benar. Aku memang berencana menyingkirkan semua milikmu. Dan setelah aku naik tahta, aku juga akan menyingkirkan semua orang yang menjadi ancaman bagiku. Ancaman. Dia lebih suka kamu daripada aku. Saya seharusnya menjadi pewaris posisi itu dan putra mahkota. Benar, hanya karena kakiku cacat. Kamu ingin mengambil hakku untuk memimpin negeri. Gio! Kamu tahu kamu bukan penerus yang pantas. Kamu tahu kamu tidak bisa memikirkan rakyat. Mengapa kamu masih bersaing? Karena aku tidak mau ditindas. Kamu pikir aku tidak tahu? Demi posisi itu, kamu menyingkirkan saudara kandungmu. Long Yan, yakin perbuatanmu bersih?
Bagaimana yakin Long Su naik tahta? Dia tidak akan menyingkirkanku. Kakak, kenapa ayah dulu membunuh mereka? Berkhianat? Rakyat menderita. Cio! Aku! Long Zheng, sepertinya kamu ingin ambil tindakan dulu. Kakak keempatmu tetap tidak bertahan. Kakak, Aku tidak tahu ayah mau serahkan posisi padaku. Di mataku, hanya kamu yang pantas mewarisi. Kamu selalu kakakku. Aku tak ingin bersaing denganmu. Aku juga tak pernah ingin bertikai denganmu. Kalau posisi ini sangat penting bagimu. Aku bisa mundur. Long Shun, ayah, aku tahu bakat dan prestasiku tak bisa menyaingi kakak. Jika ayah memang memikirkan negara, harap pertimbangkan lagi. Bodoh sekali. Kamu ngapain? Kenapa? Tarikku. Apa? Kamu. Pesta ini tadinya baik, tapi Long Zhen dan wanita itu datang lalu jadi seperti ini. Kalau Tuan keempat mundur, mungkin kematiannya sudah dekat. Bodoh sekali. Long Zhen punya ambisi besar. Mundur atau tidak, dia pasti akan membunuhmu. Kakak benar-benar tidak peduli siapapun. Apakah... Direktur, Nyonya, aku tidak tahu kenapa bisa mendengar suara hati adik Xing Xing. Awalnya memang kaget. Tapi setelah dipikir, banyak hal aneh di dunia ini. Kondisi adik Xing Xing memang jarang, tapi tidak terlalu aneh. Tenang saja, anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Aku juga tidak akan memberitahu siapapun. ada kabar lagi? Nona Jin, suara hati. Keluarga Shen dan Ye Ling Shuang bilang bisa dengar suara hati putri ketiga keluarga Shen. Suara hati? Benar. Hari ini Ye Ling Shuang datang. Aku dengar jelas. Mereka benar-benar bisa dengar isi hati Nona ketiga. Mana mungkin ada hal seperti itu di dunia? Masuk akal. Bahwa laki kapal tak penting seperti ini, hati-hati lidahmu dipotong. Apa semua yang dia katakan itu benar? Tapi dia cuma bayi yang belum 100 hari. Apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Adik keempat, kau benar-benar tidak mau berebut denganku. Baik. Kakak juga tunjukkan niat baikmu. Panggil orang! Ada apa? Mengapa tiba-tiba banyak orang? Ternyata orang jahat ini. Ternyata dia lebih cepat bergerak dari yang kukira. Mau apa? Berani, mana kalian? Pergi! Parah, mereka bahkan tidak mendengarkan pemimpin negara lagi. Ayah ibu aku baru hidup beberapa hari. Aku tidak mau mati secepat ini. Bintang tidak takut. Ibu sini. Zeng berani melawan atasan. Lalu kenapa kalau melawan atasan? Asal bisa menangkapmu hari ini. Lalu membunuh semua menteri setia yang diatur oleh Long Shen satu persatu. Kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. 5 tahun, bersiap. Akhirnya tujuanku tercapai. Kalian masih diam saja. Segera tangkap mereka semua. Baik, berani. Bagaimana? Shen Xingwu pembunuh legendaris. Dia ada kita kesulitan. Jangan takut. Dia kuat melawan 10 orang, tapi tak bisa melawan senjata kita. Benar. Daripada mati ditembak oleh Tuan Muda, lebih baik kita berjuang dan siap menembak. Bersiap menembak. Ini... apa sebenarnya yang terjadi? Belalang memburu jangkrik. Ada burung di belakang. Mengapa begini? Mengapa sebenarnya ini terjadi? Longjang, Kalah? Tidak! Aku tidak kalah! Ye Ling Shuang, kamu wanita beracun. Kamu sudah merencanakan semuanya. Kamu tahu rencanaku. Bagaimana kamu tahu rencanaku? Kamu telah mengkhianatiku. bukan Tuan Muda. Bukan aku tak akan mengkhianatimu. Bukan. Lalu, siapa? Jusan, kamu... Bukan.
Itu kamu! Itu kalian! Bukan saya! Kami! Cukup! Long Zheng, sebagai anak sulung, kamu gagal jadi contoh dan malah membuat masalah. Aku sangat kecewa. Bawa Long Zheng keluar dan masukkan ke penjara. Akan diadili nanti. Tunggu. Saya salah. Maafkan saya. Saudara keempat, tolong bicarakan demi kakak. Mohon bantu aku. Kali ini saya juga tidak bisa membantu kamu. Saudara keempat, saya mengerti. Jadi, begini rupanya. Selama 5 tahun ini, saya Long Zheng pikir sudah rencanakan segalanya. Tapi saya kalah pada bayi yang bahkan belum 100 hari. Sepertinya tidak ada bayi lain di sini. Dia bicara tentangku. Si penjahat itu melakukan kesalahan sendiri, tapi mau menyalahkanku. Ada rencana Long Zheng gagal. Apa hubungannya Putri Shen? Gagal merebut tahta, terpukul, jadi bermasalah. Itu salahnya sendiri. Shen Junshan, kali ini kamu tidak punya kesempatan lagi. Saudara keempat. Meski aku tidak bisa jadi penerus, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Long Yan ingin keluarga Shen mendukungmu. Jadi aku justru tidak akan membiarkannya berhasil. Sebelum aku diadili, ada satu hal yang ingin kusampaikan. Shen Junshan adalah Tianwang pertama negara Long. Dan Shen Xingwu adalah Tianwang ketiga negara Long. secara lahiriah, keluarga Shen tampak setia pada negara Long. Tapi sebenarnya, mereka melindungi wanita iblis. Hancurkan fondasi negara. Tidak mungkin. Shen Junshan tidak bisa itu. Long Zheng ingin menyeret keluarga Shen bersamanya. Orang kejam. Untung Raja tidak pilihnya jadi pewaris. Kalau tidak, Long Guo hancur. Kalian semua tidak percaya ya? Baik, akan kuberitahu. Gadis ini bukan orang biasa. Siapapun yang menggendongnya bisa mendengar suara hatinya. Apa? Astaga. Ayah ibu, ini benar. Kalian semua bisa dengar suara hatiku? Kakak, bagaimana? Kalian juga pernah menggendongku. Apa kalian juga bisa dengar suara hatiku? Semua yang pernah menggendongku terlihat seperti melihat hantu. Ini alasannya. Tak masuk akal. Jadi, Raja pernah menggendongku di pesta 1 bulan. Makanya dia bisa mengadili Qing Qiong dengan cepat. Juga Pangeran Empat baru saja bersentuhan denganku. Jadi dia percaya pada konspirasi Long Zheng? Tapi tatapan mereka menakutkan. Jangan-jangan mereka benar-benar menganggapku gadis iblis. Ayah, ibu, aku bukan gadis iblis. Bintang baik. Ayah tahu. Kalian, putri saya tidak berniat jahat. Bukan iblis seperti kata Long Zheng. Kalau tidak percaya, peluk dia. Tahu dia jahat. Saya tidak berani. Boleh memeluk dia? Enggak lah, saya juga tidak berani. NY, Shen, boleh saya memeluk putri Anda? Kalau pasangan jenderal lu berani memeluk, mungkin saya juga bisa coba. Nona Shen sangat manis. Sama sekali tidak tampak seperti wanita iblis. Aduh, pusing. Dipeluk bergantian rasanya seperti naik roller coaster. Capek sekali. Meski sudah pusing, semuanya sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Penjahat. Kamu hanya ingin ayahku dijadikan penampung makhluk iblis. Sayangnya, aku bukan wanita iblis. Keberuntungan aku. Aku tahu rencana jahat kalian berdua. Aku juga yakin Dragon Country akan makin makmur di bawah pimpinan sang penguasa dan 4 tuan. Dan dalam 10 tahun ke depan, apa 10 tahun lagi? Tanpa Long Zheng dan Qin Wandu yang bikin masalah, Dragon Country akan kuasai dunia 10 tahun lagi. Saat itu,
Dragon Country jadi penguasa dunia tunggal. Wujudkan masyarakat setara dunia. Hidup penguasa! Hidup Dragon Country! Hidup sang penguasa! Hidup Dragon Country! Bangun. Apa maksudnya? Tidak seharusnya dia ditangkap. Dia bilang, apa? Tahu? Tunggu hasilnya di penjara Kyoto. Penjara Kyoto. Habis sudah. Ini benar-benar tamat. Bawa mereka, kirim ke penjara Kyoto, tunggu pemeriksaan dari penguasa. Hidup sang penguasa! Hidup naga! Hidup pemimpin! Hidup naga! Penjahat dihukum. Pemimpin hidup lama.